Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke playlist robotik ya. Jadi, ini adalah final chapter gitu, dari kelompok kami, kelompok 2 dengan judul Kartik. Untuk tim masih sama, ada saya sendiri, Cendekia Elvita Nazalia, kemudian ada Dani Oktavian Elfarabi, dan rekan saya Adam Ramadan. Jadi Kartik ini adalah sebuah robot yang menggunakan motor driver L298N untuk menggerakkan dua motor dinamo DC. Nah, gimana sih cara kerjanya? Sebenarnya versinya masih sama seperti yang kami buat di UTS kemarin, cuman di versi yang ini kami menambahkan aplikasi Android untuk dibuat untuk kendalinya dibantu dengan MIT App Inventor ya. Jadi kurang lebih sama cara bekerjanya gitu. Kemudian tugas dari Katik ini adalah menjalankan mobil secara otomatis ketika mendapatkan arus listrik. Nah, komponennya ada apa aja sih? Yang pertama ada Arduino Uno ya. Harganya tuh kisaran 90 ribuan. Kemudian ada breadboard juga dengan kisaran harga 25 ribuan. Ada motor driver 15 ribuan. Kemudian ada jumper wire itu sekitar 10 ribuan. Ada dinamo juga 68 ribu. Soil tuh sekitar 20 ribuan. Dan casing 130 ribuan. LED tuh 250 per satu itu. Kemudian ada resistor juga 100 perak per satunya. Kemudian DC adapter 30.000, kabel USB 10.000, dan baterai 10.000. Kami menggunakan dua baterai. Untuk selanjutnya, blueprint akan dijelaskan oleh rekan saya, Dani Oktavian Alfarabi. Oke, terima kasih dari Cendekia untuk penyampaiannya tentang modul-modul apa saja yang akan digunakan. Nah, untuk blueprintnya sendiri akan saya jelaskan lebih lanjut di sini. Yaitu kita pertama membutuhkan Arduino Uno sendiri pastinya, dan membutuhkan sebuah modul driver yang bernama L298N. Modul ini berfungsi untuk menggerakkan dua dinamo DC. Untuk dinamo DC-nya ini teman-teman bisa pakai antara 3 hingga 6 volt, itu tergantung DC dinamo yang dipakai. Kemudian kita menggunakan dua baterai atau menggunakan arus listrik sebenarnya bisa, tetapi kita menggunakan baterai agar bisa jalan jauh dari kartiknya sendiri. Kemudian modul Bluetooth-nya kita pakai HC05. Kemudian setelah itu kita menggunakan dua LED sebagai indikator jika ingin berbelok ke kanan dan juga berbelok ke kiri. Yang mana dari motor driver itu akan dikendalikan langsung 4 pinnya. 4 pin di sini langsung dibagi dua, ke atas bagian dinamo yang atas dan bagian dinamo yang bawah. Nah, untuk plus minusnya karena dinamo ini bersifat DC, jadi kita bisa memutarbalikkan arusnya. Jadi yang awalnya positif, misal kita beri positif di kiri dan negatif di kanan, dia dinamonya akan berputar ke kanan. Kalau kita balik arusnya, dia akan berputar ke kiri. Nah, itu fungsi dari modul L298N. Kemudian dari Arduino-nya kita hanya membutuhkan yang di analognya kita butuh untuk sein saja. Oke, selanjutnya yaitu simulasi dari kartik itu sendiri. Berikut videonya. Jadi kartik sendiri sudah wireless. Nah, bisa teman-teman lihat baterainya ada di bagian belakang dan Arduino Uno-nya kita taruh di depan. Oke, selanjutnya untuk codingan kartik sendiri teman-teman bisa lihat ada di Google Drive yang akan ada juga di kolom deskripsi. Di sini saya Adam Ramadan. Saya akan menjelaskan mengenai link yang diberikan tadi. Di sini untuk codingannya terlebih dahulu kita menggunakan software serial Bluetooth ya. Jadi kita include software serial.h. Terus di sini kita akan menggunakan pin RX dan TX-nya untuk 0 dan 1. Terus untuk pinnya untuk motornya sendiri itu ada 2 sampai 5, 2 3 4 5. Jadi ada nanti di kutub positif dan negatif, nanti mainnya di sini dibolak-balik agar dia bisa maju dan mundur untuk dinamonya. Untuk dinamo kanan dan dinamo kiri. Jadi masing-masing 2. Terus di sini kita menggunakan LED juga ya sebagai kayak tambahan fitur aja. Lalu buzzer kita belum punya modulnya. Jadi kita hanya pasang di codingannya aja. Tinggal nanti kalau misalnya mau dipasang, tinggal dipasang. Jadi bisa dipakai. Karena di aplikasinya juga udah ada codingan buzzer. Terus ini data untuk nyimpan data atau nanti variabel. Nah, untuk di void setup-nya sendiri kita di sini
menggunakannya output semua ya. Jadi semua pin yang digunakan itu output semua. Terus untuk loopingnya sendiri kita konfigurasi Bluetoothnya hanya seperti ini. Jika serial available dari 0, maka data yang tadi, variabel yang tadi digunakan untuk menyimpan data serialnya. Lalu di sini kita bisa lihat juga melalui serial monitor di ujung kanan sini. Terus di sini ada maju. Jika nah ini maksudnya apa? Nanti di aplikasi itu, atau saya juga langsung jelaskan aplikasinya. Ya, di sini aplikasinya bentuknya seperti ini. Ini untuk desain, dan untuk bloknya, kode bloknya sendiri seperti ini. Jadi yang bagian kiri ini untuk koneksi Bluetooth ya. Jadi pertama kita ada screen 1, terus ada untuk list speaker untuk data-data koneksi Bluetooth yang udah kita hubungkan sebelumnya. Jadi nanti kita hubungkan dulu Bluetoothnya secara manual di luar aplikasi. Pada saat sudah selesai terkonek dan tersimpan sebagai cache untuk data address Bluetoothnya, maka di situ akan terbaca di sini. Jadi nanti kita pakai data yang itu untuk connect di dalam aplikasi. Terus ini hanya untuk ketampilan terhubung atau tidaknya Bluetoothnya. Nah, untuk codingan utamanya sendiri di sini ada touchdown. Saya memilih touchdown di sini agar pada saat dipencet itu, jika masih menekan, posisi menekan, maka dia akan maju terus. Dan pada saat di touch up atau dilepas sentuhannya, maka dia akan berhenti. Di sini C nanti saya gunakan untuk berhenti. Di sini ya, ini maksudnya apa? Syntax. Jadi syntax ke Bluetooth ini maksudnya dia dari aplikasi HP atau Android tadi, kita mengirim data huruf A ya, sebagai di sini teksnya maju, ini di tampilan aplikasinya aja. Maju. Nanti dia ngirimnya itu ke Androidnya, itu ke Arduino-nya maksudnya, itu data A. Nah, data A ini nanti akan ditranslate oleh Bluetooth-nya itu menggunakan kode ASCII. Yang mana A kapital itu adalah kode ASCII-nya 65. Nah, nanti kita bisa lihat di sini. Nah, A. Jadi pada saat datanya itu yang diterima A, maka kita akan jalankan fungsi maju. Nah, di sini saya buat seperti ini agar codingannya pendek. Jadi maju ini saya buat di bawah, di luar. Nah, kita buat fungsi sendiri. Misal ini klakson off. Untuk washer kiri, washer kanan, double LED, terus ada ini motor stop. Nah, stop motor ini untuk yang C nanti, untuk yang codingan teks C. Nah, untuk maju di sini seperti ini, nanti ada high low. Untuk kiri juga. Nah, nanti kita hanya tinggal memanggil fungsi majunya ini aja. Nah, sudah dijalankan di sini. Nah, pada saat dia data yang diterima A, maka dia akan menjalankan maju. Nah, pada saat datanya C atau pada saat touch up, maka dia akan mengirim data C dan dia akan melakukan stop motor. Nah, seperti itu. Begitu juga seterusnya, E, kita mengirimkan E maka dia mundur. Pada saat kita lepas tombol E-nya, maka dia akan stop. Dan seterusnya. Di sini juga ada sen kanan, sen kiri. Tekan tombol S. Ini S di codingan itu maksudnya ini ya, misal ini belok, mundur. Terus ada horn, klakson. Nah, sen kanan tuh S tadi, sen kiri double sen ngirimnya U. Nah, nanti mainnya di situ, di bagian RxTX-nya dari Android ini untuk Arduino-nya. Oke. Nah, setelah kita buat seperti ini nanti ini variabel-variabelnya itu ada di desainnya. Jadi kita buat nama variabelnya tombol ini apa, nanti kita codingannya di blok ini untuk Meet App Inventor-nya. Nah, untuk membuat aplikasinya kita cukup buat build ini, klik build. Lalu kita klik Android app ini, nanti dia akan loading ya. Jika sudah 100% nanti ada tulisannya download APK, sama sampingnya itu ada kayak barcode. Nah, barcode itu langsung otomatis download jika di scan dari aplikasi Android. Nanti ada namanya aplikasinya Meet App Inventor di Play Store. Nah, nanti kalian download dulu untuk bisa scan barcode yang ada di situ. Tapi untuk ini saya sudah download aplikasinya dan saya sudah kirim di Google Drive. Linknya sudah ada di dalam penjelasan sebelumnya. Nanti tinggal di download. Terus untuk codingannya juga linknya sudah ada. Codingan Arduino-nya sudah ada. Bentuk seperti ini juga sama. Ya, tinggal di download juga. Nanti tinggal di push atau kirim ke dalam program Arduino-nya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya berikan ke Dani.
Kemudian selanjutnya link aplikasi sendiri Meet App Inventor ada di kolom deskripsi. Terima kasih.